Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada li hadana wa ma kunna liyahtada lallaha nahdallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam sehat, salam semangat buat kalian semua. Jumpa kembali dengan saya pada acara podcast kita pada hari ini. Ya, insyaallah ya sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Ya, hari ini saya kedatangan tamu di studio saya. Ya, ini salah satu guru agama yang ada di SMK Negeri 1 Gunung Sindur, dikenal dengan nama Pak Miftahuddin. Buat teman-teman sekalian, ya. Pak Miftah. Ya, Pak Miftah, mohon maaf ya. Saya agak grogi Pak, ini karena bicaranya kita ditonton sama siswa-siswi kita di rumah. Miftahuddin terlalu resmi, jadi cukup Pak Miftah aja. Oh, Pak Miftah saja ya. Kalau dilihat dari ciri-ciri, mungkin teman-teman semua cukup familiar lah ya. Baik itu yang teman-teman yang sedang ada di rumah atau mungkin sering beraktivitas di sekolah ya. Karena salah satu guru kita nih kalau dibuka masker nanti kelihatan gantengnya. Ya Pak Miftah ya. Hanya tetap pakai masker. Baik teman-teman sekalian, pada podcast kali ini alhamdulillah kita akan membahas ya seputar tentang hikmah Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Simak terus ya, ikuti terus podcast kita pada kali ini. Ya, oh ya, untuk teman-teman yang mau atau yang mengikuti kegiatan kita hari ini, kita sudah menyiapkan untuk untuk kontak, ya barangkali untuk diskusi dan lain sebagainya. Ya, bagi teman-teman yang mau ikut interaktif pada podcast kita pada hari ini, ya teman-teman bisa untuk menghubungi di line nomor telepon yang sudah kita siapkan pada hari ini. Atau di bawah ini ya? Ya, ada di bawah ini nanti ya. Oke, baik, buat teman-teman yang ada di rumah ya, tetap ikut stay tune, tetap simak terus podcast kita pada hari ini ya. Sebelum kita masuk di pembahasan ya, kita mau ajak dulu nih Pak, teman-teman yang ada di rumah, terutama siswa-siswi SMK Negeri 1 Gunung Sindur, karena kondisi kita yang saat ini ya. Kita salam COVID dulu buat teman-teman di rumah. Ya, buat teman-teman semua yang ada di rumah, salam COVID buat kalian. Ya, salam sehat, salam semangat, tetap jaga jarak kalian. Oke, baik Pak Miftah. Ya, baik Pak. Ada beberapa hal yang menjadi pembahasan yang menarik pada saat ini. Ya, kayaknya kalau nyamannya kayaknya maskernya kayaknya dibuka dulu deh Pak Miftah ya. Mau bilang itu. Nah, kalau begitu nanti teman-teman yang di rumah bingung juga ngeliat wajah gantengnya Pak Miftah gitu kan. Ya, tadi kita juga sudah melakukan protokol kesehatan, jadi mudah-mudahan aman ya. Nah, ini karena salah satu hal yang menarik ya, terkait peringatan Maulid Nabi dalam kondisi pandemik yang seperti ini Pak Miftah. Sebagai jiwa remaja ya, terutama buat anak-anak didik kita ya, dengan metode pembelajaran berbasis daring atau berbasis online ya. Kemudian kita senantiasa menjaga jarak dan lain sebagainya. Ya, mungkin nanti akan ada terkait bagaimana ya tips dan trik dalam rangka memperingati perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, teman-teman sekalian ya, kembali kepada tema yang akan kita bahas pada podcast pada kali ini Pak Miftah ya, terkait tentang hikmah Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana di kacamata Pak Miftah ya, sebagai praktisi, terutama sebagai guru ya di sekolah, memandang terkait tentang hikmah yang ada dalam sebuah peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Pak Miftah seperti apa? Tapi sebelum dijawab jangan dikatakan praktisi ya. Iya. Kita anggap saja guru agama biasa di sekolah. Gitu. Baik. Pak Miftah, pertanyaannya apa, bisa diulangi Pak? Ya.
terkait hikmah ya, karena kan begini Pak Miftah, yang menjadi masalah kita saat ini ya, jiwa-jiwa atau darah semangat remaja gitu ya, bisa kita katakan bagaimana sebuah metode ya, sebuah syiar ya dalam sisi keagamaan, terutama di sini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Pandangan kacamata Pak Miftah ya, terutama di sini ya kita sebagai umat muslim ya. Kalau tadi mohon maaf saya mengatakan praktisi ya. Pandangan Pak Miftah sebagai muslim yang baik, terutama di tingkatan atau di kalangan remaja ya, hikmah Maulid ini seperti apa? Ya, mungkin nanti sebelum lebih jauh nanti mungkin ada di uraian mungkin materi Pak ya, mungkin ya singkat saja. Memang di bulan atau di tahun ini kita sedang dalam masa pandemi, bukan hanya perayaan Maulid ya, bahkan perayaan-perayaan di Indonesia ya, baik itu kita memperingati hari kemerdekaan dan segala macamnya, itu tidak bisa kita lakukan seperti biasanya. Kalau biasanya kita Agustusan ada upacara, berkumpul banyak orang dan sebagainya, tapi di tahun ini, nah termasuk Maulid tahun ini ya, kita kebetulan sedang mengalami masa pandemi ya gitu Pak. Jadi tidak diperbolehkan untuk berkumpul dengan massa yang banyak, tetap jaga jarak dan sebagainya. Tapi ya, mudah-mudahan ini tetap tidak mengurangi rasa kecintaan kita ya, terhadap bulan Maulid. Karena bulan Maulid ini adalah bulan di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Ya, bulan di mana Nabi besar kita, yang Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan ke dunia ini. Jadi sebagai umatnya, ya selayaknya kita sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah, ya ikut berbahagia. Ya. Karena di dalam Al-Quran juga secara singkat dijelaskan memang ini kita menyambut dengan anugerah Allah terbesar. Yang pertama itu turunnya Al-Quran. Yang kedua itu adalah diciptakannya Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk anugerah kedua setelah Allah menurunkan Al-Quran. Jadi sebagai manusia dan juga muslim pengikut Nabi Muhammad SAW, sudah selayaknya lah kita untuk bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, yang menjadi pertanyaan yang menarik ya, kalau kita lihat ya, beberapa mungkin bisa kita lihat kalau bicara di media sosial terkait mungkin juga adanya artikel-artikel yang ada, dan ini kita butuh sebuah transparansi, terutama tadi bagaimana membuat sebuah pemahaman ya kepada para remaja tadi, karena sasaran kita ini kan tadi Pak Miftah seperti yang kita sampaikan di opening saya tadi ya, bagaimana apa namanya ya, dasar-dasar lah intinya seperti itu ya, menjadi sebuah benteng, sebuah rasa semangat yang ada di jiwa para remaja ini, terutama ya anak-anak kita yang ada di SMK Negeri 1 Gunung Sindur terutama khususnya ya, khusus seperti itu. Apa yang harus mereka pegang ya, menjadi sebuah pegangan ya, dasar yang menjadi sebuah dasar atau landasan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kaitan dengan hal ini biasanya kan remaja kan butuh seorang idola. Butuh seorang idola. Ya, kalau saat ini memang kebanyakan remaja itu mengidolakannya ya, misalkan artis-artis ya, penyanyi dan yang lain-lain. Nah, itu memang yang sekarang ini banyak digandrungi oleh remaja. Tetapi jangan salah, sebenarnya idola yang cukup komplit dari segi kehidupan apapun itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa ya, barik. laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Jadi kalau remaja ini tidak usah jauh-jauh lah, mau mencontoh misalkan menjadi seorang penyanyi, ada apa sih, Ariel Peter Pan, ada misalkan yang sekarang ini yang sedang
digandrungi apa ya? Ya, populer lah Ya, intinya cukup begitu populer ya, lah, menjadi sebuah beberapa peminatan ya, peminatan artis buat para remaja. Artis K-pop dari Korea Iya, itu betul. sangat digandrungi. Betul, gitu. betul. Sampai orang rela untuk mengantri menonton konser dan yang lainnya. Betul, betul. Tetapi sebenarnya yang di agama kita sendiri, di umat Islam, ada sosok yang harusnya menjadi panutan dan idola. Betul, betul. Itu yang ini Nabi Muhammad SAW. Betul, betul. Dari segi kehidupan apapun ada. Ya, Nabi Muhammad sebagai pencari ilmu, Nabi Muhammad sebagai pemimpin keluarga dan seterusnya. Betul. Hampir semua sendi kehidupannya ada pada diri Nabi Muhammad SAW untuk Allahumma kita shalli tiru wa dan sallim wa contoh barik alaih. seperti itu. Jadi saya harapkan untuk remaja sekarang ya contohlah atau idolakanlah Nabi kita. Ya, ya. Yang menarik saat ini kan seperti itu ya tadi Pak Miftah ya, dalam artiannya era yang ada saat ini gitu ya, lebih banyak remaja itu lebih pada era kebaratan gitu ya, tadi betul. yang Pak Miftah bilang tadi ya. Betul. Makanya menjadi sebuah mohon maaf, saya pernah membaca sebuah sumber ya, sebuah buku atau kitab di sini. Kemudian salah satu yang menarik buat saya, salah satu kitab Riyadhus Shalihin ya, pernah juga membahas bagaimana proses proses Rasulullah dilahirkan ya, Rasulullah dilahirkan. Bahkan dalam cerita yang bisa kita kan seperti itu ya, di Sirah Nabawi. Sirah Nabawi, wah betul. Ini yang ini ya. Wah, betul yang menarik gitu ya, yang menarik. Bahkan dalam proses kelahiran ya, makanya di sini kan Maulid ya. Malaikat berdiri ya, seluruh para malaikat, para nabi ya. Dalam sebuah prosesnya kan Nabi Muhammad ini, Rasulullah ini sebagai nabi terakhir. Ya. Dan tapi dalam hikayat cerita ya, para sumber ulama sirah yang ada ya, membuat bercerita di sana bahwa bahkan nabi yang terdahulu saja ikut berdiri di saat Nabi Muhammad dilahirkan. Ini yang menarik yang perlu sekali. Ya, yang perlu remaja-remaja kita ketahui ya, siswa-siswi kita ketahui. Jadi terkait budaya asing ya tadi, hip hop ya Pak Miftah ya, Korea dan lain sebagainya, ini yang perlu mungkin menjadi satu bentuk perhatian buat kita bersama ya. Buat teman-teman ternyata kalau bisa kita simpulkan ya Pak Miftah ya. Jadi ternyata kalau kita buka Sirah Nabawiyah, kita buka sejarah-sejarah kenabian, sebetulnya sosok Rasulullah ini sangat menarik ya. Sangat menarik. Dari berbagai sendi banyak yang bisa kita tiru gitu. Betul. Ya mungkin selain tadi yang perlu diketahui ya, dalam artinya dasar ya, tadi kan sudah pemerintah sudah jabarkan. Mungkin ada hal-hal yang lain yang menjadi barangkali bisa menjadi buat motivasi buat teman-teman yang sedang menyaksikan podcast kita pada kali ini Pak Miftah. Silakan. Ya, bahkan ya terkait dengan Rasul kita Nabi Muhammad SAW ya, ini tadi sekilas disebutkan bahwa memang nabi-nabi terdahulu itu imam bahkan sudah mengetahui. Jadi kedatangan Nabi Muhammad SAW ini sudah diketahui oleh nabi-nabi terdahulu. Ya, bahkan menurut beberapa riwayat memang di pintu surga itu terdapat tulisan ya. Di situ ada nama Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Adam, ya tahu Nabi Adam? Iya, alaihissalam. Ya, atau pernah dengar lah ya? Iya. Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan atau yang diturunkan ke bumi ini, itu melihat di pintu surga itu ada kata Muhammad. Allahumma shalli wa sallam. Jadi dalam bentuk nur ya Pak ya, cahaya ya, dalam artiannya lafadznya. Iya, lafadznya dalam artiannya di sini kan bisa kita kata atau bisa kita garis bawahi, Rasulullah belum dilahirkan, tapi nurnya sudah. Nurnya sudah. Wow, masya Allah. Ya, ada beberapa riwayat mengatakan seperti itu, nurnya ada. Tapi ini kita bicara di Nabi Adam itu ketika melihat di pintu surga ada. Kalau kita kan di gerbang SMK, di situ ada tulisan SMK Negeri 1 Gunung Sindur. Iya, betul. Di pintu surga itu ada tulisan seperti itu, ada kata Nabi Muhammad SAW. Makanya heran Nabi Adam, wahai Allah siapa ini? Ini nanti nabi terakhir yang memang akan
diturunkan ke bumi nanti sebagai penutup para nabi gitu. Makanya kan pernah dengar Isra Mi'raj ya. Ya, di situ kan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, Iya. nabi-nabi yang lain, dan Iya. hampir para nabi itu sudah mengetahui Iya. bagaimana Nabi Muhammad SAW. Gitu. Kalau bahkan lebih jauh lagi di kitab-kitab non Muslim, di kitab Injil yang versi lama, Iya. itu sudah ada gitu Iya, keterangan iya. bahwa nanti akan datang seorang nabi. Iya, iya. Bahkan di kitab-kitab yang lain, Muslim yang lain, itu ada keterangan yang mengarah memang akan lahir seorang nabi terakhir. Iya, Itu, iya. gitu. Baik. Nah, ini menjadi kebanggaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Baik. Ya, ya. Ya sebetulnya mungkin bisa kita katakan banyak yang menjadi dasar tadi ya Pak Miftah ya, Ya, bentuk sejarah ya, tafsir ya, kemudian bisa kita bilang sumber terkait tentang pengakuan, atau bisa kita katakan di sini bagaimana Nabi Muhammad yang bisa kita katakan tadi nabi terakhir ya, Rasulullah ini bisa dikatakan sebelum dilahirkan saja jejak atau tanda-tanda kehadirannya ini sudah ada ya Pak ya. Iya. Ini menarik. Sudah ada. Ya. Mungkin ada hal-hal yang lain Pak Miftah terkait seputaran Maulid Nabi atau cerita tentang Rasulullah lah barangkali, yang bagaimana ini bisa paling tidak membuat rasa keingintahuan, karena sekali lagi tadi di pembuka kita menyiapkan kontak untuk diskusi Pak. Untuk diskusi sama-sama belajar, terutama buat siswa-siswi kita yang sedang menyaksikan podcast pada hari ini ya. Ya buat teman-teman yang ada di rumah, jangan cuma pasif untuk sebagai penonton saja sih harapan saya hari boleh ini. Boleh komentar di kolom komentar YouTube. Ya, boleh berkomentar di komentar channel kita ya, di podcast kita ya, atau mungkin nanti menghubungi pada line telepon yang sudah disiapkan Pak. Mungkin bentuknya chat ya Pak ya, pada WhatsApp atau apa ya, silakan. Ya. Menurut pandangan Pak Miftah itu sendiri ya, terkait tadi secara dasarnya kan sudah ada. Kemudian ya tadi bentuk sejarah, kemudian sirah nabawiyah ya. Kira-kira hal lain lah ya yang bisa kita katakan di sini menjadi cerita yang menarik sebagai pengganti tadi Pak. Jangan sampai anak-anak didik kita ini terkena pengaruh kepada era yang modernisasi seperti ini Pak. Barangkali ada cerita yang menarik terkait masalah sifat barangkali ya, atau hal-hal yang baik yang ada pada yang bisa kita jadikan contoh lah, bisa kita jadikan contoh, bisa jadikan figur gitu ya, tentang Nabi Muhammad SAW. Ya baik, nanti mungkin sebelum nanti ke tema kita pada hari ini kan sebenarnya kan hikmahnya ya. Tapi ya menjawab dulu yang tadi ditanyakan, memang ya banyak sekali ini dari sisi kehidupan Rasulullah SAW ini yang memang sebenarnya banyak yang tidak diketahui oleh kita sebagai umatnya umumnya ya, banyak sekali. Walaupun memang yang paling menonjol, yang paling menonjol memang di kehidupan Nabi Muhammad SAW ini adalah akhlaknya. Akhlak ya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ya, tidak diutus ya Muhammad kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi memang ini memang yang makanya banyak kitab-kitab, banyak buku-buku yang menceritakan tentang kehidupan Nabi Muhammad. Betul. Itu memang dari segi akhlaknya. Betul. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad terhadap orang non Muslim. Betul. Banyak cerita yang bisa digali. Ini yang menarik Pak. Mohon maaf saya potong sebelum ke penjelasan Bapak ya. Saya pernah membaca sebuah cerita Pak. Itu tadi pada Sirah Nabawiyah. Terkait di sini ada sebuah cerita yang menarik Pak. Seorang fakir miskin. Seorang peminta-minta
yang bahasa pasar ya, iya yang di pasar ya, di pasar ya kalau tidak salah. Betul. Aktivitas dia sebagai pengemis ya Pak ya, sebagai seorang non muslim Yahudi, mohon maaf ya, Yahudi, mohon maaf. Jadi Yahudi fakir ya, sebagai pengemis, dan di saat orang orang lewat itu dia berteriak Pak, dia menghujat. Iya, dan ya. pengemis ini kalau nggak salah buta ya. Dia buta. Pokoknya setiap kali orang lewat itu Rasulullah dicaci maki Pak. Iya, betul. Itu Rasulullah itu begini, Rasulullah itu begini. Iya, Muhammad pembohong dan lain sebagainya ya. Ini yang menarik Pak. Mohon maaf ya. Mungkin nanti Bapak bisa bisa Bapak bisa tambahkan karena tadi menariknya tadi kan ada hal-hal yang baik gitu ya. Makanya saya coba kutip dari cerita ini ya. Dibilang Yahudi ini berteriak mencaci maki ya. Satu ketika Nabi Muhammad ini datang kemudian bahkan si pengemis ini diberi makan Pak, disuapi dengan tangannya. Ini yang menarik Pak, disuapi dengan tangannya lagi tidak tahu gitu. Bahkan dia tidak tahu yang nyuapin siapa si pengemis ini gitu ya. Jadi dikasih makan dengan rasa cintanya dan lain sebagainya, tapi tetap dia menghardik. Ya, dia mencaci si orang yang nyuapin itu gitu ya. Bahwa wah Nabi Muhammad begini, jangan percaya sama Nabi Muhammad dan lain sebagainya, Pak. Nah, padahal ya setiap hari Nabi Muhammad ketika mau ke masjid sering menyuapi si fakir ini, Pak. Si Yahudi tadi. Nah, satu ketika di saat Rasulullah tiba-tiba dikabarkan bahwa Rasulullah meninggal. Berefek kepada Yahudi ini merasa kehilangan. Mana sosok laki-laki yang sering menyuapi saya ya Pak ya, dengan rasa cintanya, dengan rasa kasih sayangnya ya, dia menunggu Pak ya, tidak ada lagi yang menyuapi, tidak ada lagi yang nyuapin Pak. Betul. Ini yang menarik buat saya. Sampai satu ketika ya sahabat datang. Abu Bakar ya, mohon maaf, menjelaskan kepada si pengemis tadi Pak, bahwasannya laki-laki yang menyuapi Anda ini adalah awalnya Abu Bakar juga ikut menyuapi, karena Abu Bakar ini dulu ada pernah mendengar gitu, memang ada katanya ada amalan Nabi Muhammad itu yang sering menyuapi orang pengemis tadi yang dikatakan tadi di pasar itu. Jadi Abu Bakar kan seperti itu sifatnya, ingin meniru apapun akhlak dari Rasulullah ya. Perbuatan dilakukan Rasulullah. Betul. Seperti itu. Jadi satu ketika di saat si pengemis tadi tiba-tiba kehilangan sosok orang yang suka menyuapinya dengan rasa cinta, dengan rasa tulus dan lain sebagainya. Satu saat Abu Bakar datang menyuapi, kemudian si pengemis tadi bertanya kan, kemana? Merasa berbeda. Ini bukan tangan yang sering menyuapi saya. Dia bisa membedakan, padahal waktu itu Abu Bakar juga mencoba untuk menyuapi gaya Rasulullah tadi ya, dengan penuh kasih sayang. Ini saya merasa ini bukan laki-laki atau sosok pria yang sering datang memberikan saya makan dengan tulus dan ikhlas. Kemana laki-laki ini di saat Abu Bakar memberikan khobar kepada si pengemis tadi bahwasannya laki-laki yang dengan tulus dan ikhlas menyuapi Anda, memberi makan Anda setiap hari, bahwasannya sudah tidak ada. Laki-laki ini sudah meninggal. Dan perlu Anda tahu, ini adalah Nabi Muhammad Rasulullah. Ya, dan menurut riwayat akhirnya memang si Yahudi ini masuk Islam. Nah, dia tadi ya dengan keteladan dan dengan akhlak lah. Dengan akhlak. Ini yang sangat menarik ya Pak Miftah ya. Betul. Dengan beberapa tadi kembali kepada bentuk cerita yang ada, dan ini memang real terjadi. Harapannya ini figur yang seperti ini bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh ya buat para teman-teman yang ada di rumah ya. Seru ya Pak ya. Kalau kita bahas panjang lebar bisa satu hari gitu. Betul. Iya. Menarik. Tapi karena mungkin kuota siswa kita terbatas. Ya malum lah. Kuota, apalagi YouTube kita mungkin ini ya. Baik. Oke, baik Pak, terkait tadi dengan rasanya bentuk rasa cinta Pak
Ya, Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik ya, dalam artiannya kalau saya punya prinsip begini Pak, tak kenal maka tak sayang, iya nggak? Iya itu. Betul ya? Itu kata pepatah ya. Kata pepatah seperti itu ya. Kalau udah sayang udah cinta Pak. Iya. Nah, kira-kira bahkan ada lagunya kalau salah ya. Apa kira-kira? Ya itu kan tak kenal gitu. Tak kenal maka? Iya. Tak kenal maka tak sayang gitu Pak. Dangdut ya. Oh dangdut ya. Oke. Oke, menarik ini satu pembahasan yang sangat menarik Pak. Ya menarik sekali buat saya gitu ya, terutama itu tadi harapan saya di sini, terutama paling tidak bisa mewakili Pak, mewakili teman-teman terutama ya para siswa-siswi SMK Negeri 1 Gunung Sindur yang tetap stay tune atau menyaksikan podcast kita pada kali ini Pak. Ya. Dengan konsep tadi kita sudah kenal, kita sudah sayang. Conclusionnya apa Pak gitu, dalam artiannya ini kan bagaimana bentuk kita rasa kecintaan kita ya. Kalau saya gitu Pak, biasanya kalau ketemu perempuan gitu ya, ibaratnya jatuh cinta ya kita nyanyi ya Pak ya, saya bernyanyi full in love gitu dan lain sebagainya. Biasanya kalau apapun yang kita yang orang itu inginkan, perempuan itu inginkan, kalau kita cinta biasanya apapun akan dilakukan biasanya. Ya. Nah, menurut Bapak sebagai bentuk rasa kecintaan tadi gitu ya. Jadi banyak juga kan mungkin teman-teman semua mungkin banyak yang bertanya lah ya, bagaimana sih sebuah ungkapan rasa sayang kita tadi ya, sebagai conclusion dari bentuk sejarah yang ada, penghormatan tadi ya sebagai suri tauladan dan lain sebagainya. Ada hal yang menarik, bentuk hikmah sholawat Pak. Ya ini banyak sekali kan syair-syair sholawat ya. Bahkan kalau kita buka sholawat tradisional lah ya Pak ya. Ini sederhananya saya terkadang begini Pak. Saya dapat nasihat dari orang tua saya. Perbanyaklah sholawat sebagai bentuk kita rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan semudahnya sholawat karena tidak adanya rukun yang harus dipakai, dalam artian mungkin tidak perlu harus berwudu dulu ya Pak ya, betul ya Pak ya? Apakah seperti itu konsepnya, dalam artiannya mohon maaf, ada sebuah adab kalau kita membuka Al-Quran, kita menjaga wudu kita. Kalau sholawat kan tanpa kita dalam kondisi wudu barangkali, atau mungkin perempuan yang haid, apakah tetap boleh melantunkan bentuk sholawat atau dan lain sebagainya? Bagaimana mungkin Pak Miftah bisa menjelaskan? Iya, karena memang sebaiknya kan berwudu dulu gitu. Baik. Ketika mau beramal yang baik. Ya sebaiknya kita dalam keadaan suci gitu kan. Maksudnya berwudu dulu. Baik. Ini yang menarik Pak Miftah ya. Jadi kembali kepada hal-hal yang mungkin harus bisa kita berikan penjelasan kepada sahabat-sahabat kita yang ada di rumah yang menyaksikan podcast pada hari ini, dimana setelah timbulnya rasa kecintaan kita ya, ini kan tentunya karena materi yang kita bahas ini terkait masalah hikmah ya Pak ya. Apa sih yang kita dapat gitu kan ya terkait dari peringatan Maulid Nabi yang harus kita garis bawahi ya. Salah satunya mungkin di sini dengan kita mengungkapkan rasa cinta, mungkin lebih banyak kita bisa bersolawat barangkali ya Pak Miftah ya. Karena kalau kita lihat ini kan mungkin banyak lagu-lagu sekarang ya, bukan cuma K-pop yang tadi Pak Miftah bilang ya. Jadi musik-musik yang di arrangement dengan nada-nada tertentu yang membuat itu makin asik untuk kita melantunkan sebuah solawat. Menurut Pak Miftah sendiri bagaimana? Ya baik, untuk hikmah ini sebenarnya nanti saya inginnya sebenarnya pengen lebih ini ya, nanti ada untuk pertemuan hari ini ada 5 hikmah gitu sebenarnya. Ada 5 hikmah yang ingin disampaikan kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Gunung Sindur
Nah, di antara kelima hikmah ini nanti ya kita bahas nanti bersama-sama. Yang pertama memang hikmah dari Maulid Nabi ini yang pertama adalah mendorong kita untuk bersolawat kepada Nabi. Nah, yang kedua itu nanti hikmahnya adalah mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ada 5 gitu. Ini saya buka dua dulu gitu. Karena tadi menyinggung tentang sholawat ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 56 dijelaskan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini mungkin ayat ini mungkin Pak Saiful mungkin sering mendengar ya. Ketika Jumatan kan ya, ada misalkan Bilal Innallaha wa malaikatahu gimana Pak? Yusholluna 'alan nabi. Gitu ya Pak ya. Saya yakin gitu walaupun yang tidak ngerti bahasa Arab. Ya. Kata ini mungkin cukup populer lah di telinganya, sering mendengar kalau yang muslim gitu dan pernah sholat Jumatan. Ya, ini ayat ini menjelaskan bahwa memang Innallaha itu sesungguhnya Allah itu bersolawat. Ya, Allah dan malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu. Jadi sesungguhnya Allah dan malaikat. Bukan hanya Allah tapi malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Kita ini ulama bukan, ya, orang soleh bukan. Betul. Kita tidak bersolawat. Betul. Saya harapkan kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Sindur ya untuk di momen ini ya bahkan nanti di seterusnya ya minimal setelah sholat fardu, sholat wajib lima waktu kita membaca sholawatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Ini menarik Pak Miftah. Jadi buat saya dengan durasi yang mungkin cukup bisa dikatakan singkat sekali ya Pak Miftah ya. Tapi harapannya bagaimana siswa-siswi kita, teman-teman kita yang di rumah yang menyaksikan podcast hari ini, paling tidak nanti bisa menyimpulkan atau bisa menyimak ya, syukur-syukur ya ini bisa diaplikasikan pada kegiatan atau kehidupan keseharian. Gitu. Ini yang menjadi pokok atau kesimpulan dari podcast kita pada hari ini ya. Ada hal yang menarik tadi terkait masalah hikmah, karena kembali kepada judul atau tema kita hari ini podcast kita pada hari ini, selain bersolawat ya tadi Pak Miftah ya, paling tidak menggantikan sebuah budaya ya, karena tadi ala kebaratan, ala K-pop dan lain sebagainya gitu ya. Sebetulnya banyak hal yang menarik dengan konsep bersalawat ya, karena banyak gubahan solawat saat ini dengan arrangement musik tertentu membuat kita menarik lah intinya buat kita. Kira-kira menurut Pak Miftah ya, dari sudut pandang Pak Miftah ya, menjadi satu bentuk nilai nasihat atau pesan ya, supaya anak-anak kita di rumah bisa menyimpulkan selain bersolawat, hikmah apa lagi yang bisa didapatkan dengan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, baik, sebenarnya yang ingin disampaikan di podcast kali ini ya ada 5 hikmah gitu. Sebenarnya banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil di dalam kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini ya. Namun di podcast kali ini saya akan menjelaskan hanya 5 ya. Yang pertama ya tadi memang di antara hikmah dari Maulid Nabi ini kita mendorong kita untuk bersolawat kepada Nabi. Yang kedua nanti mudah-mudahan kita mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga mengukuhkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Yang keempat kita juga nanti bisa meneladani ya
perjuangan dan juga akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma Dan shalli juga wa yang terakhir ya, kita bisa melestarikan ajaran dan misi perjuangan dari Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, itu 5 itu gitu. Kita baru bahas tadi satu, mendorong kita untuk sholawat gitu. Ya. Nah, terkait sholawat ini yang menarik ya Pak Miftah. Ya, kembali kepada saya pernah mendengar atau mendapatkan nasihat dari guru saya, dari orang tua saya. Ya, betul. Bagaimana karena tadi ya ada adab, ada etika yang baik gitu ya. Ya. Apakah masih harus berwudu dulu atau konsep tadi ya. Apakah mohon maaf dalam tanda kutip di sini bagi para perempuan atau para wanita yang mohon maaf ada hadas besar dan lain sebagainya. Karena saya pernah dapat nasihat tadi, lakukanlah atau perbanyaklah sholawat gitu ya. Karena ini ada satu dalil menyatakan bahwa perbanyaklah sholawat ya, dengan memperbanyak sholawat maka ya apa seperti apa? Ya, insya Allah kita mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, enggak konsep janji atau dalil tadi Pak Miftah. Perbanyaklah salawat maka Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, itu konsep bahwa memang kita dianjurkan untuk melakukan atau membaca sholawat gitu. Kan innallaha wa malaikatahu sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Gitu. Apalagi kita sebagai manusia biasa ya, sepatutnya lah kita untuk melakukan atau membaca solawat kepada Nabi. Insya Allah mendapat keberkahan atau syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, konsep tadi ya jelas ya, adalah satu bentuk ulama besar gitu ya, menyatakan bahwa dengan makin banyak kita bersolawat maka tentunya akan dapat bentuk rahmat limpahan tadi ya Pak Miftah ya. Yeah. Oke, jadi selain bentuk perbanyaklah sholawat, kemudian manfaat atau hikmah dengan konsep salawat tadi, kira-kira hikmah lain apa yang bisa kita dapatkan? Ya, kalau di antara poin yang kedua tadi kan sudah dijelaskan mendapatkan limpahan rahmat ya. Yang dimaksud mendapatkan limpahan rahmat di sini ya, kita ambil contoh Abu Lahab. Pernah dengar Abu Lahab? Iya. Ya, Abu Lahab ini sebenarnya sudah dianggap kafir lah, bahkan ada khusus gitu ayat Al-Quran di juz amma. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ini sebenarnya untuk artinya ayat ini memang menjelaskan memang kemurkaan Allah terhadap Abu Lahab. Karena bentuk ketamakan ya. Iya gitu. Memang dia dicap kafir lah. Iya. Tetapi Abu Lahab ini kan paman Nabi. Ya. Ketika Nabi lahir, Abu Lahab ini berbahagia sekali waktu itu. Berbahagia, bahkan waktu itu kan di Arab itu kan ada tradisi, ada budak ya. Jadi ketika yang mengabarkan bahwa Nabi Muhammad lahir itu budaknya. Kalau tidak salah namanya Suwaibah. Suwaibah ini mengatakan, wahai Abu Lahab, ini setelah lahir anak dari ini gitu, karena ini kan pamannya anak dari Abdullah ayah Muhammad gitu, bergembira akhirnya karena saking gembiranya budaknya ini dimerdekakan gitu oleh Abu Lahab. Nah, atas dasar ini gitu, jadi Abu Lahab ini jadi dia setiap hari kelahiran Nabi Muhammad, masih ingat gitu? Hari kelahirannya hari apa? Hari lahirnya Nabi Muhammad barangkali masih ingat gitu. Hari Senin ya. Hari Senin. Ahad ya. Hari Senin itu Nabi Muhammad dilahirkan. Jadi setiap hari Senin, nah ini Abu Lahab ya mendapatkan keringanan siksanya nanti di akhirat gitu. Ini saking memang ini kehadiran Rasulullah ini membuat rahmat bagi semesta alam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Gitu, Nabi Muhammad ini menjadi rahmat bagi semesta alam. Masya Allah ya.
Selain tadi yang apa ya bisa kita katakan menarik ya, 3 statement atau 3 poin yang sudah Pak Miftah. 2 ini. 2 ya? Ya, baru 2 tadi. Oh, baru 2, maaf ya. Ya, yang ini karena salawat, yang kedua rahmat. Rahmat ya. Itu garis besarnya itu. Terkait masalah apa namanya poin berikutnya mungkin Pak Miftah yang bisa disampaikan pada teman-teman yang ada di rumah. Ya, yang ketiga memang hikmah dari Maulid Nabi ini ya meneguhkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ya, setelah kecintaan kita kepada Allah, ya sebagai kita Muslim yang kita ini diciptakan oleh Allah, ya. Yang kedua adalah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ya, bahkan di dalam sebuah hadis dinyatakan tidak sempurna iman salah satu di antara kamu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Jadi ini menjadi salah satu memang bentuk kesempurnaan iman ya. Bahkan dikatakan ini ketika kita tidak mencintai Rasulullah berarti keimanan kita ini belum sempurna. Seperti itu. Betul. Ya. Baik, lanjut. Ya, kembali kepada tadi Pak, karena Pak Miftah tadi di awal menjelaskan paling tidak ada 5 ya, ada 5 hikmah ya. Ini kita baru bahas 3 nih Pak ya. Ini ya, silakan mungkin Bapak bisa. Yang keempat ya berikutnya itu meneladani perilaku dan perbuatan mulia Rasulullah SAW. Ya, seperti sudah disebutkan di dialog awal kita ya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi terdapat pada diri Rasulullah itu adalah teladan yang baik. Yang patut kita tiru, kita contoh, kita teladani dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Itu poin yang keempat ya. Ya, banyak sekali yang bisa kita ambil teladan dari Rasulullah. Kita banyak tadi dari di awal tadi gitu ya sudah bahas tadi Pak ya, luar biasa gitu ya. Saya berikan penekanan poin-poin penting gitu, supaya nanti siswa-siswi bisa menyimak atau meringkas materi ini. Betul. Jadi 5 poin inilah gitu mungkin sebenarnya yang menjadi garis besar. Nah, ini yang perlu yang menarik Pak terkait masalah tadi ya, bagaimana hal yang apa ya yang kecil saja betul-betul bisa menjadi sebuah contoh baik luar biasa ini Rasulullah SAW ya. Kalau tadi kita di awal membahas tentang sebuah cerita apa namanya kafir Jimni ya, tadi seorang pengemis Yahudi apa namanya sampai begitu bencinya, kemudian tiba-tiba berubah, merasa kehilangan ya luar biasa dan menyatakan dia masuk Islam dengan kejadian itu ya. Ini menariknya, bahkan kalau Bapak tadi berbicara tentang suri tauladan ya, kalau kita bisa buka lagi Sirat Nabawiyah tadi ya, cerita tentang bagaimana Rasulullah berjuang ya menyebarkan agama Islam terutama ya, sampai ya alhamdulillah sampai kepada kita sampai saat ini ya. Dalam artiannya apa ya, hal yang pernah menarik ya, sebuah cerita bagaimana sampai begitu rasa apa ya, rasa pengorbanan bisa saya bilang begitu, rasa pengorbanan beliau, kemudian rasa cinta kepada umatnya gitu ya, karena di akhir perjalanan beliau meninggal saja dia tidak menyebutkan anaknya, tidak menyebutkan keluarganya, bahkan kita apa yang umati ya, dalam artinya dia tidak memikirkan apapun, bahkan ada satu cerita untuk menahan lapar saja, bagaimana perutnya diganjal dengan batu Pak ya. Ini ada hikayat yang seperti itu Pak. Sering-sering sekali memang cerita-cerita seperti itu. Betul-betul menjadi sebuah apa ya, toladan ya Pak ya. Karena bahasanya begini, terkadang seseorang itu bisa memberikan sebuah nasihat, bisa memberikan sebuah contoh, tapi tidak flashback kepada apa namanya, tidak aplikasikan kepada dirinya sendiri.
pembahasan kita ini makin menarik Pak ya, Ya, karena betul sekali. poin-poin tadi ya namanya hikmah-hikmah yang sudah baru kita 4 ya tadi ya? baru 4 ya. Jadi hikmah-hikmah dalam memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini sambil kita mungkin ini kita udah hampir ada di penghujung Pak ya, karena Bapak sudah tadi bilang sudah bahas 4 poin. Ya, ini sayang tinggal sekali ya, sayang sekali ya dengan singkat, waktu yang cukup terbatas. Betul. Ya. Sambil kita mungkin penutup Pak ya, ada mungkin konsep penutup. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan Pak dari teman-teman kita yang ada di rumah, karena tadi di awal di opening kita sudah siapkan kontak untuk diskusi Pak ya. Betul. Ini mungkin saya tidak bisa bacakan satu-satu nanti Pak Ya, tapi mungkin, sebelum mungkin pembahasan itu mungkin ada tadi yang kelima ya, belum ini disampaikan. Ya, makanya sebelum kita bahas Pak, sebelum membuat sebuah greget nih kepada audiens yang ada di rumah, sebelum kita bahas itu standing terakhir dalam poin kelima Bapak ya. Ini kita masih menunggu tadi Pak ya, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah. Cuma mohon maaf mungkin kita nggak bisa bacain semua Pak nanti. Hanya satu atau mungkin 2 pertanyaan yang betul-betul kita pilih Pak ya. Bisa dalam artiannya bisa menjadi sebuah kesimpulan juga buat teman-teman yang lain. Jadi pertanyaan itu kita sortir, kita pilih untuk menjadi satu bentuk mungkin kesimpulan ya Pak ya. Mudah-mudahan menjadi PR bagi guru agama Islam di SMK 1 Gunung Sindur terutama ya, dan seluruh keluarga besar. Nanti bisa disampaikan nanti ketika kita tetap buka di kelas atau di pembelajaran daring. Betul. Ya. Menurut Bapak tadi ya, teman-teman yang di rumah ingin lebih tahu lebih jauh Pak tadi, poin kelima terkait hikmah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, poin kelima ini adalah melestarikan ajaran dan misi perjuangan Rasulullah SAW. Ya, di dalam sebuah hadis ya dinyatakan, jadi saya meninggalkan kepada kalian 2 perkara. Ya, jadi Nabi Muhammad ini meninggalkan 2 perkara ya. Betul. Dalam kaitan tadi kita lestarikan. Betul. Yang pertama itu kitabullah atau Al-Quran dan sunnahnya. Itu ya warisan yang memang perlu kita jaga, Al-Quran ya sebagai dasar hidup kita sebagai orang Muslim. Betul. Ketika kita tidak mendapatkan penjelasan yang lebih rinci di Al-Quran, kita bisa melihat dari hadis atau sunnah dari Rasulullah SAW. Betul. Seperti itu Pak. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau menarik Pak, karena keterbatasan waktu tadi ya, keterbatasan waktu kita yang cukup singkat, mungkin nanti akan kita bahas pada podcast kita berikutnya Pak nanti ya. Insyaallah, mudah-mudahan yang lain. Ini Pak, kembali kepada tadi yang saya bilang bahwa memang kita di awal membuka session pertanyaan atau session diskusi pada line telepon yang sudah kita siapkan ya. Mungkin saya coba sortir dulu Pak ya. Saya sortir dulu sedikit aja ya. Ya ini yang gampang-gampangnya Pak. Saya filter Pak ya, saya filter. Pertanyaan yang dianggap gampang lah. Ya, mungkin tapi nomor teleponnya saya enggak dimulkan. Ya, saya tidak tampilkan Pak. Ya, jadi untuk privasi ya, untuk privasi. Ini ada pertanyaan Pak dari salah satu siswa kita yang sedang menyaksikan siaran podcast ini Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi Pak, bagaimana kita ya tadi ya pertanyaan, Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana ini saya baca teksnya Pak. Ya. Jadi Assalamualaikum Pak Ustadz. Ke Abdul Somad nanti Ustadz Abdul Somad. Ini Pak Ustadz Miftah mungkin gitu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana kita sebagai generasi remaja dalam kondisi yang seperti ini Pak, pengaruh budaya barat dan lain sebagainya, tetap bisa menanamkan kecintaan kita kepada memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, pandangan Pak Ustadz seperti apa, atau mungkin nasihat Pak Ustadz bagaimana? Terima kasih. Ya, di antaranya, begitu Pak. Ya, di antaranya tadi ya, tetap kita memang dalam hidup ini kan perlu
model. Jadi perlu model ketika kita misalkan mau berbuat sesuatu, contohnya ini. Makanya kenapa Allah itu memberikan contohnya manusia gitu. Jadi contoh model untuk kita sebagai manusia ini untuk menjalani kehidupan ini, ya contohnya yang paling gampang kita contoh adalah Nabi kita, Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, beliau teladan terbaik. Apapun dari segi kehidupan ini, kita bisa mencontoh kepada Rasulullah SAW. Betul. Seperti itu. Jadi kepada remaja, khususnya siswa-siswi SMK Negeri 1 Gunung Sindur, ya banyak membaca sejarah-sejarah Nabi. Betul. Di situ banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari perjuangan, dari kehidupan Rasulullah SAW. Betul. Ya mungkin gitu Pak. Tadi pembahasan sudah ada, kemudian pertanyaan sudah ada. Baru satu ya pertanyaan? Baru satu saja Pak, mungkin karena tadi ya, mungkin spesial saya nih Pak, mungkin sebagai closing penutup ya. Sebelum nanti Bapak bisa menyimpulkan, saya sering melihat Pak Miftah, bagaimana adab kita nih sebagai Muslim, terutama dalam sebuah tablik besar ya Pak ya, atau majlis taklim, sering kan pembacaan maulid Pak dalam mahalul qiyam. Ya biasanya diiringi hadroh ya Pak, diiringi musik-musik tadi ya, karena bentuk-bentuk tadi kecintaan luar biasa. Betul. Cuma mirisnya buat saya Pak, mohon maaf, karena ini terkait adab kita kepada Rasul Pak. Di saat mahlul qiyam dalam sebuah majlis taklim atau tablik akbar, ini kan kita diajarkan untuk berdiri ya Pak ya. Berdiri di saat marhaban wa marhaban gitu ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Betul. Jadi ada beberapa kejadian yang saya lihat secara langsung Pak. Ini para jamaah yang ada di tempat majelis atau tablik tersebut, ini dalam kondisi posisi tetap duduk, bahkan mohon maaf sambil merokok Pak. Ini padahal kan bentuk kita rasa cinta kita kepada Rasulullah Pak. Ini bagaimana kalau menurut Bapak ya, terkait tadi ya adab kita kepada, karena kecintaan kita kan Pak itu ya. Adab ini bagian dari kecintaan kita kepada Rasulullah. Bagaimana kalau kita melihat kejadian seperti itu Pak? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, sebagai muslim ya tetap kita memang harus berpikir positif ya. Jadi ketika memang berkaitan dengan tadi, walaupun ya ada beberapa perbedaan pendapat ya tentang istilahnya bersolawat, apakah boleh diiringi dengan iringan musik dan yang lain, dan juga memang apakah bacaan mahalul qiyam ini istilahnya ada pada zaman Nabi Muhammad SAW dan apakah ini bidah dan segala macam, itu masih berbeda pendapat. Tapi intinya kalau tujuannya memang untuk kita menumbuhkan kita kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW ya, mudah-mudahan ya Allah istilahnya ini Allah membolehkan. Pembahasan yang sangat menarik Pak, dari beberapa penjabaran Bapak tadi ya, kemudian juga di sini ada pertanyaan juga yang Bapak sudah jawab ya. Ini mohon maaf buat teman-teman yang ada di rumah Pak, kembali lagi kita tidak bisa bacakan semua, hanya satu saja tadi. Ya mungkin terakhir dari saya tadi Pak. Jadi terakhir dari saya hal yang menarik Pak terkait memperingati Maulid Nabi. Karena sejatinya terutama buat saya pribadi Pak, Maulid atau bicara bagaimana bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah ini kan bukan hanya pada Maulidnya saja Pak, tapi bentuk salawat, karena tadi para sirah Nabawi ya, kemudian juga para ulama guru memberi sebuah nasihat bahwa perbanyaklah sholawat, dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Betul. Nah ini cuma ada beberapa hal yang mungkin membuat miris buat saya Pak dalam sebuah
kejadian gitu ya. Ini real Pak, pernah terjadi ya. Pernah terjadi ya. Jadi sebuah adab ya, karena biasanya begini, kalau saya bentuk cinta, saya takjim sama seseorang, tentunya kan saya hormat Pak. Saya menghargai dan saya menjunjung tinggi gitu ya, karena kita cinta, kembali lagi tadi. Di saat dalam kondisi normal kan, peringatan Maulid ini biasanya diisi dengan pembacaan Maulid ya Pak ya, pembacaan Maulid, Mahalul Qiyam ya, kita di dalam majlis taklim atau tablik akbar, semua umat muslim berkumpul membacakan Maulid Nabi tadi, terutama pada Mahalul Qiyam, betul tadi ya Pak ya. Yang kita sering dengar ya, mungkin teman-teman yang menyaksikan podcast ini juga mungkin cukup hafal Pak. Marhaban wa marhaba, saat kondisi Mahalul Qiyam, di saat kita diajarkan untuk berdiri, ini banyak Pak para jamaah yang tetap duduk santai tidak berdiri, bahkan mungkin dari beberapa jamaah itu sambil merokok Pak, sambil merokok dan lain sebagainya. Ini bagaimana mungkin ini bisa menjadi satu bentuk pesan ya Pak, pesan untuk teman-teman di rumah terkait menjaga adab kita, karena sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Bagaimana kalau kita menyaksikan barangkali, atau bagi yang melakukan itu, apa yang harus dilakukan Pak? Ya mungkin silakan, ini menjadi sekaligus penutup ya. Closing dari Bapak, maaf ya. Baik. Ya memang sebaiknya kalau tadi bicara adab ya, sebaiknya ikut berdiri gitu ya. Ini bukan hanya istilahnya adab kita terhadap pembacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan adab ketika kita berkumpul pun ya, kita logikanya kalau kita memang berkumpul, yang lain berdiri kita duduk, kan sepertinya logika sajalah gitu. Kita tidak berbicara dalil dulu. Itu maka secara etika adab ya kayaknya kurang pas gitu. Betul. Bahkan ketika tidak baca sholawat pun atau tidak baca apapun, kita berkumpul, orang lain misalkan berdiri, kita duduk ya, sebaiknya kan mengikutilah gitu. Karena memang umumnya di perkumpulan itu atau di majelis itu ya semuanya misalkan berdiri ya ikut berdiri seperti itu. Ini karena menariknya tadi Pak, ada dalam bentuk sirah nabawiyah tadi, di saat Nabi Muhammad dilahirkan, para malaikat berdiri kemudian melantunkan marhaban wa marhaba. Ini kan luar biasa Pak, malaikat berdiri dan berdoa. Nah, masa kita sebagai penerus atau generasi-generasi muslim saat ini kita ikut peringatan Maulid tadi dengan konsep kejadian tadi ini, nauzubillah min dzalik, gitu, jangan sampai mohon maaf ya, ini menjadi satu bentuk hal yang miris Pak. Oke baik Pak Mirsa, ini sayang disayangkan Pak, ini waktu kita ya cukup dibatasi waktu ya Pak ya. Mungkin lain waktu, lain kesempatan Pak Miftah tidak keberatan untuk saya undang kembali di studio kami Pak, di sini di ruang podcast kami. Ada masih diberikan kesehatan. Ya mungkin pembahasan yang lain ya Pak ya, cerita-cerita tadi tentang Rasulullah dan lain sebagainya. Insyaallah. Gitu. Baik teman-teman yang ada di rumah ya, yang sudah menyimak dari awal dan akhir percakapan kita berdua di sini, apa yang sudah dijabarkan oleh Pak Miftah ya, cukup menarik ya. Terima kasih sudah mengikuti podcast kita pada kali ini ya. Sampai jumpa kembali di pembahasan atau di tema kita berikutnya ya. Kita salam lagi Pak, kayak pembuka tadi Pak ya. Buat teman-teman yang ada di rumah, tetap sehat, tetap semangat ya. Jangan lupa untuk jaga jarak ya Pak ya. Terutama masker Pak. Nah, ini nanti selesai kita keluar studio Pak, kita pakai masker kembali ya Pak Miftah ya. Oke baik teman-teman, salam COVID buat teman-teman yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.